Bagaimana yang gembleng, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ada yang mengalami kesulitan? Ayo jawab, jangan terlalu lama. Itu kan pertanyaan sederhana. Ada yang mengalami kesulitan enggak? Enggak ada. Ada mengalami kesulitan? Enggak. Panjenengan mengalami kesulitan? Tidak. Panjenengan? Enggak. Panjenengan mengalami kesulitan? Mboten. Masnya mengalami kesulitan enggak? Enggak. Bagus. Asalkan panjenengan bersedia menyimak dengan baik motivasi-motivasi yang diberikan, itu sama sekali jenengan tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, kecuali kalau panjenengan gagal paham itu, karena motivasinya tidak nyimak dengan baik kan, jadi banyak yang tidak tahu kan. Nah, itu baru panjenengan akan mengalami kesulitan. Kadangan kita malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang akidah dan kaidah jati diri, atau syariat hakikatnya jati diri, atau luar dalamnya jati diri, atau lahir batinnya jati diri. Jati diri, berbicara tentang jati diri, maka berawal dari wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib adalah jati dirinya manusia hidup di dunia ini. Kalau manusia hidup tidak di dunia ini, bukan loh ya. Nah, ya jangan salah paham. Jadi wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah jati diri sejatinya manusia hidup di muka bumi ini, bukan selain di muka bumi ini. Nah, dikarenakan ada kata-kata jati diri, maka seluruhnya itu menjadi bersifat pribadi. Ya, karena di situ ada jati diri, maka seluruhnya menjadi bersifat pribadi, bukan bersikap loh ya. Sikap dengan sifat ini beda loh ya. Menjadi bersifat pribadi. Seperti apa maksudnya? Seperti ini. Wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah jati diri sejatinya manusia hidup di dunia ini yang harus dikaji sendiri agar bisa mempraktekkan sesuai dirinya sendiri, atau sesuai jati dirinya sendiri, atau sesuai karmanya sendiri, atau sesuai perannya sendiri. Jadi di sini tidak bisa niru. Makanya saya sering memberikan motivasi, setelah meninggalkan pesanggerahan ini, panjenengan harus dewasa, panjenengan harus mandiri. Nah, motivasi ini sering saya berikan ini motivasi ini. Karena apa? Karena jati diri setiap manusia hidup itu bersifat pribadi bagi dirinya sendiri gitu loh. Nah, jati diri saya itu berlaku untuk saya sendiri, bukan untuk panjenengan gitu loh. Lah jati diri panjenengan ya berlaku untuk panjenengan sendiri, tidak untuk saya, bukan untuk yang lainnya. Maksudnya seperti itu. Lebih dalam lagi, artinya setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng nanti, panjenengan kan sudah sukses nih. Sukses apa? Sukses mencapai fitrahnya diri panjenengan sendiri.
sukses mencapai sucinya diri panjenengan sendiri. Yang menjadi jati diri panjenengan sendiri. Gitu. Yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Lah, dikarenakan panjenengan sudah berhasil mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri, maka panjenengan punya hak. Punya hak atas seluruh jati diri sejatinya panjenengan sendiri. Karena panjenengan seorang pemula, panjenengan belum mengetahui seluruh jati diri panjenengan sendiri kan? Seluruhnya kan belum mengetahui, karena panjenengan masih pemula. Agar supaya panjenengan bisa mengetahui seluruh jati diri sejatinya panjenengan sendiri. Walaupun panjenengan masih pemula, maka saya memberikan sebuah buku sebagai kenang-kenangan dari saya berjudul Kunci The Power. Nah, melalui buku inilah panjenengan bisa mengenal seluruh jati diri sejatinya panjenengan sendiri. Lah, setelah itu panjenengan harus menjadi diri panjenengan sendiri. Nggak bisa, bukan nggak boleh, tapi nggak bisa panjenengan menjadi wong edan bagu, nggak bisa. Menjadi pohon, nggak bisa. Menjadi hewan, nggak bisa. Karena setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini memiliki jati diri sendiri-sendiri. Dan setiap jati diri ini mempunyai peran sendiri-sendiri yang harus diperankan oleh dirinya sendiri. Peran saya nggak bisa diperankan sama sampean. Gitu. Nah, ini arti maksud daripada jati diri. Misal contoh, setelah meninggalkan pesanggrahan ini, di rumah atau dimanapun panjenengan berada, kemudian panjenengan mempunyai lawan bicara. Dan di setiap pembicaraan panjenengan selalu membawa saya. Katanya wong edan bagu, menurut motivasi yang diberikan oleh wong edan bagu, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi panjenengan harus menceritakan diri panjenengan sendiri sesuai pengalaman aslinya panjenengan yang panjenengan alami sendiri. Terkecuali kalau panjenengan membutuhkan referensi. Referensi ya. Nah, kecuali kalau panjenengan membutuhkan referensi atau acuan. Nah, silahkan membawa nama saya. Tapi selama panjenengan atau selagi panjenengan tidak membutuhkan acuan atau tidak memerlukan referensi, jangan sekali-kali membawa nama saya. Harus panjenengan sendiri. Itu yang dimaksud dewasa, itulah yang dimaksud mandiri. Di dalam memberikan pencerahan, saya nyaris tidak pernah membawa-bawa namanya M. Semono Sastro Hadijoyo. Manusia pertama yang berhasil menyempurnakan kemanunggalan wahyu pancagaib. Saya nyaris tidak pernah menyebut nama beliau. Bukan berarti saya lupa. Nah, itu saya lakukan karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Bukan menjadi Romo Semono Sastro Hadijoyo. Terkecuali ketika saya membutuhkan referensi atau acuan. Lah baru saya menggunakan nama beliau. Membawa-bawa nama beliau. Nah, panjenengan juga harus melakukan hal yang sama nantinya. Ya. Kalau panjenengan mengetahui apa saja yang pernah dikatakan oleh M. Semono Sastro Hadijoyo, silakan menggunakan referensi itu. Tapi kalau belum mengetahui, tidak mengetahui, silakan menggunakan referensi dari saya. Namun selagi tidak dibutuhkan, panjenengan harus menceritakan diri panjenengan sendiri. Harus menyampaikan tentang diri panjenengan sendiri. Sampaikanlah tentang aku walau hanya satu ayat. Nah, aku yang di sini ini bukan Tuhan loh ya. Nah, aku yang di sini adalah aku sejatinya
manusia hidup. Dari mana? Dari Maha Hidup. Untuk apa? Untuk hidup di dunia ini. Hendak kemana? Hendak kembali kepada Maha Hidup. Itulah aku. Ya. Jadi panjenengan harus menceritakan, harus mengungkap, harus menguraikan akunya sampean sendiri. Akunya panjenengan sendiri. Ya. Nah ini secara simpel disebut sebagai mandiri. Jadi panjenengan tidak bisa menjadi nabi, menjadi Tuhan, menjadi pohon, menjadi hewan, menjadi wong edan baku. Itu tidak bisa, karena beda perannya. Ya, beda perannya, tidak bisa. Harus menjadi diri panjenengan sendiri. Ini harus, ya. Ini harus panjenengan lakukan. Kenapa harus? Supaya panjenengan mendapatkan klimaknya kemerdekaan. Nanti jenengan tahu sih yang dimaksud merdeka itu seperti apa sih? Ya. Bebas, tanpa beban, tanpa ikatan, tanpa dogma, tanpa doktrin. Tidak di ujung telunjuk jari orang lain. Menjadi dirinya sendiri. Berbahan dari apa yang saya tuliskan di dalam buku Kunci The Power. Makanya nanti kalau panjenengan sudah selesai dan mendapatkan hadiah buku dari saya tersebut, jangan disimpan di lemari ya. Dibuka, dibaca ini supaya tahu. Itu bukan pusaka yang harus disimpan di lemari. Rusak gampang, nanti sini lagi minta lagi yang baru kalau takut rusak. Namanya digunakan, kenapa harus takut rusak? Caranya seperti itu. Jadi kunci itu apa? Menurut saya, kalau ada yang bertanya, kunci itu apa sih? Menurut saya, kunci itu adalah mutmainah. Jangan katanya wong edan. Jangan katanya wong edan. Dan tetek bengeknya itu harus sesuai dengan pengalaman pribadi panjenengan sendiri. Saya kalau melakukan patrap itu yang saya rasakan, yang saya alami itu seperti ini. Jangan ceritakan tentang saya, jangan ceritakan tentang yang lain, jangan. Harus ceritakan tentang diri panjenengan sendiri. Dengan begitu berarti satu dewasa, yang kedua sudah mandiri. Bermodal dua hal ini, ini cepat atau lambat panjenengan akan masuk ke ranah merdeka. Jadi jangan dikira saya seneng itu. Panjenengan ngungkap saya di sana, ngungkap sana. Dikiranya saya seneng. Enggak. Justru saya akan memberi stempel panjenengan berarti belum dewasa. Terkecuali jika panjenengan membutuhkan referensi atau acuan. Silahkan. Soalnya banyak ini yang seperti itu, banyak ini di luar sana ini. Saya bilang, aduh. Enggak boleh seperti itu. Dan saya enggak bahagia dibegitukan, itu enggak bahagia. Karena saya enggak mendapat keuntungan apapun dari hal itu kan. Jadi jangan lakukan itu. Justru panjenengan mengikat diri panjenengan untuk tidak bisa dewasa. Mengikat diri panjenengan sendiri untuk tidak bisa mandiri. Padahal saya membebaskan panjenengan. Panjenengan tidak saya ikat gitu, saya bebas, jadilah dirimu sendiri. Tapi kalau seperti itu berarti panjenengan sudah mengikat diri panjenengan sendiri itu. Hingganya susah bebasnya kan. Jangan takut. Dan tidak perlu merancang. Kalau sampai ada sesuatu yang menyentuh wahyu pancagaib, maka wahyu pancagaib itu sendiri yang akan memberikan penjelasan-penjelasan melalui mulut panjenengan. Jadi panjenengan tidak perlu ngerancang gitu loh. Tidak perlu ngerancang. Pasti punya jawaban. Kalau panjenengan mau menjadi diri panjenengan sendiri. Tapi kalau tidak mau menjadi diri panjenengan sendiri, bawa-bawa nama saya misalnya, ya pasti ngingat-ngingat. Motivasi apa ya? Pertanyaan tentang ini motivasi dari Pak Web apa ya? Mikirnya lama itu.
Wah, nah akhirnya panjenengan kemomoran sendiri di situ. Nah, wahyu pancagaib, jati dirinya manusia hidup di muka bumi ini untuk itu, gitu loh. Alasannya kenapa wahyu pancagaib diturunkan? Alasannya agar supaya manusia hidup bisa kembali menjadi dirinya sendiri yang asli atau yang sesungguhnya, bukan diri yang palsu. Makanya kesaksian-kesaksian yang dialami oleh para pelaku kunci kumpul nunggal suci itu pasti natural gitu loh. Itu pasti natural, nggak bisa dirancang. Nyata, real, natural. Nggak bisa dirancang. Sejak tahun berapa panjenengan mendengar Kalau saya bahwa Indonesia sudah merdeka? sejak sekolah Mulai dari tahun berapa sananya? tahun 80-an kalau saya. Tahun 80-an. Panjenengan mulai mendengar kalau Indonesia itu merdeka. Merdeka. Sudah merdeka belum? Nah, kalau pribadi sih belum. Apalagi umum ya? Iya. Pribadi belum. Nggak tahu kan apa itu merdeka, seperti apa itu merdeka. Sekarang juga baru tahu katanya merdeka yang udah gemblang, yang udah sistemnya mengenal jati diri yang sesungguhnya yang duluan harus merdeka sebenarnya. Bagaimana cara memerdekakan diri? Nah, ya itu. Nah, itu harus menjadi dirinya sendiri. Dengan menjadi diri sendiri, peran untuk diri kita nanti akan tercipta. Nah, ketika kita menjadi orang lain, menjadi sesuatu, peran yang harus kita perankan yang sesungguhnya ini tidak akan muncul. Loh, kalau peran ini bisa bicara, ini bukan makhluk yang harus memerankan aku. Jadi dia sembunyi. Nah, sesungguhnya jati diri kita itu menuntut kita untuk seperti itu. Untuk menjadi dirinya sendiri yang asli. Yang asli. Nah, setiap keaslian jati diri manusia hidup di dunia ini, nah perannya ini berbeda-beda. Ya. Perannya berbeda-beda. Atau karmanya itu berbeda-beda, tidak sama. Berarti manusia yang belum mengenal wahyu pancagaib sebenarnya semua belum merdeka ya? Ya belum lah. Karena selalu menjadi orang lain kan, selalu menjadi sesuatu. Malu menjadi dirinya sendiri itu malu. Dan apapun yang dilakukan itu belum tentu perannya. Melainkan rancangan otaknya. Asumsi dari otaknya. Termasuk tentang Tuhan nih. Tuhan juga kita ciptakan sendiri. Kita ciptakan sendiri, nanti kita sembah sendiri, kita takuti sendiri, kita perbudak sendiri, nanti kita ragukan sendiri. Lucu kan? Jadi nyaris nggak ada yang asli, kecuali kentut beol ya. Kalau kentut beol, nah itu baru asli, itu bukan rancangan itu. Selain itu palsu semua rancangan kita. Dan jadi berarti yang masuk gemblang juga berarti belum tahu ya itu. Ya belum lah, belum, masih belum. Nah nanti setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng, nah itu baru panjenengan saya lepas. Saat ini jenengan masih saya ikat. Saya nggak bisa ngelepas panjenengan.
Kalau saya lepas, siapa yang akan tanggung jawab? Jadi selama panjenengan di sini adalah di bawah tanggung jawab saya, dalam genggaman tanggung jawab saya. Artinya panjenengan terikat sama saya di sini. Nanti kalau sudah selesai mangkung atau gembel, nah baru panjenengan saya lepas. Harus dewasa, harus jadi diri sendiri. Tidak boleh. Walaupun yang sudah berspiritual, misalkan yang kayak udah berspiritual selain Wahyu Pancaid juga sama, itu belum merdeka itu. Belum, apalagi masih dalam proses pencarian. Ya sudah jelas-jelas belum merdeka loh, masih mencari. Masih mencari ya. Nah, kemerdekaan ini tidak akan ada makhluk yang merasa terjahati di dalamnya loh ya. Artinya merdeka yang saya maksud ini bukan berarti kita tidak peduli. Saya pernah mengungkap tentang kemerdekaan ini di dalam video. Artinya anak istri kita juga tidak merasa dicuekin, ya. Teman-teman orang lain, tetangga juga merasa tidak diacuhi. Jadi jangan mentang-mentang merdeka. Hei bro, mau kemana? Merdeka gua. Nggak peduli, bukan gitu. Bukan seperti itu. Itu bukan merdeka itu namanya. Sombong itu sih. Sombong. Lah, kemerdekaan setiap diri sejatinya manusia hidup. Inilah yang nanti akan menghapus keberadaan rumah sakit, panti jompo, tempat penjara-penjara. Ini akan karena bisa membawa diri, ya, bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Artinya tidak akan melanggar undang-undang agama, negara, adat dan lain sebagainya. Tidak ada pelanggaran apapun. Ini orang merdeka loh ya. Karena manusia adalah merdeka. Ya. Sudah benar-benar manusia ini. Manusia. Benar-benar manusia. Sebenar-benarnya manusia. Nah, sebenar-benarnya manusia itu kan punya akhlak. Sebenar-benarnya manusia itu punya nurani kan. Nah, kalau setiap manusia hidup ini menyadari akhlaknya, menyadari nuraninya, untuk apa agama? Untuk apa aturan-aturan? Untuk apa hukum? Untuk apa lampu merah itu? Di jalan itu. Lawang tahu aturan. Undang-undang, hukum, lampu merah di jalan, tempat orang-orang di penjara, bahkan sampai ke kuburan, rumah sakit, itu menjadi ada karena manusia lupa akhlaknya, lupa nuraninya. Itu akibat dari tidak mengenal diri. Dan lagi berarti orang yang selalu sakit dulunya belum merdeka juga itu. Oh ya, nemen. Boro-boro merdeka aja nggak tahu. Ngertinya kan merdeka itu merah putih dikibarkan kan ngertinya. Nah, itu. Nah, untuk itulah kemanunggalan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku di dalam diri manusia hidup sebagai jati dirinya. Jadi untuk itu, untuk menjadi manusia asli, seaslinya, bukan manusia palsu.
Nah, setiap manusia asli tanpa diberitahu, tanpa diberi pemahaman, tanpa diberi pengertian, pasti bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Karena dalam dirinya udah ada sejatinya diri ya. Iya. Coba kita mengingat sejarah masa lalu. Di mana pada saat itu belum ada rumah sakit, belum ada sekolahan, ya enggak? Belum ada agama. Seperti apa? Damai-damai aja. Bukan cuma damai-damai aja. Damai. Seiring berjalannya waktu, kemodernan tercipta. Iya. Belajar di mana leluhur kita? Belajar di mana? Kuliah di mana leluhur kita? Ya kan? Coba jenengan lihat itu Borobudur. Sekolahnya di mana itu instruksinya? Kok instruksi apa? Arsiteknya. Padahal zaman itu belum ada sekolahan, belum ada kampus. Kalau ada yang sakit bisa sembuh. Kuliah kedokteran di mana? Bisa menciptakan tulisan lagi yang sampai sekarang kita pakai. Malah kita yang bisa baca tidak bisa menciptakan tulisan. Nah, itu. Karena para pendahulu kita mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Jadi dia mengikuti dirinya sendiri. Ada yang berat. Iya, mengikuti dirinya sendiri sesuai perannya sendiri-sendiri. Satu peran dari si A ketemu dengan satu peran dari si B, dari si C, dari si C kan menjadi sebuah rangkaian yang bisa digunakan secara bersamaan. Ini ukuran alam semesta seisinya lagi. Seperti itu. Tapi zaman nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sudah ada kematian loh. Lah dimulai dari situlah manusia mulai tidak mengenal dirinya. Kan ada anaknya Adam yang saling bunuh toh? Itu karena apa? Enggak saling mengenal, apalagi dirinya. Enggak saling mengenal. Nah, kalau mengenal dirinya, mana mungkin? Lawong gerak-gerik dirinya itu adalah kesadaran, cinta, kasih sayang, hidup. Bagaimana mungkin membunuh? Bagaimana mungkin membunuh? Jadi secara simpel, mengkaji diri tidak berbeda dengan kata mengembalikan jati diri yang hilang. Jati diri yang terlupakan selama ini. Ya. Selama panjenengan tidak siap menjadi diri panjenengan sendiri, masih merasa malu-malu kucing menjadi diri panjenengan sendiri, panjenengan tidak akan bisa mengungkap bacaan-bacaan kunci, bacaan-bacaan Pauling, bacaan-bacaan Nigel dan Singgir. Panjenengan nggak akan pernah bisa paham tentang itu. Kalau panjenengan masih malu-malu kucing menjadi diri panjenengan sendiri, artinya belum merdeka, belum mandiri, belum dewasa. Karena apa? Karena di setiap bait bacaan kunci bagi saya itu beda dengan bagi panjenengan.
Ya. Sama-sama kunci, sama-sama kumpul nunggal suci. Beda. Beda keadaannya. Karena beda hidupnya. Bukan beda keadaannya. Beda keadaannya. Nah, keadaan panjenengan seperti itu. Nah, keadaan saya seperti ini. Bagaimana bisa sama? Pasti rasanya juga berbeda, ya enggak? Padahal sama-sama duduknya kan. Nah, gambarannya seperti itu. Yang kedua, selama kita masih malu menjadi diri kita sendiri, maka kita akan mengalami kesulitan membawa diri kita, ya, membawa diri kita sendiri, menempatkan diri kita sendiri, menyesuaikan diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri itu kita akan mengalami kesulitan kalau kita masih malu menjadi diri kita sendiri. Nah, agar supaya nggak malu itu bagaimana? Ya makanya harus jadi diri panjenengan sendiri. Supaya panjenengan bisa membawa diri panjenengan, maka panjenengan harus mau menjadi diri panjenengan. Nah kalau panjenengan menjadi dirinya masih ini, bagaimana panjenengan bisa membawa diri panjenengan? Kira-kira gitu kan? Iya. Ada nyontek terus ya. Nah iya. Yang ada hanya perasaan kok nanti. Ini penting ini. Ini penting. Menjadi dewasa dan mandiri setelah selesai berspiritual itu penting. Jadi harus panjenengan lakukan. Kedewasaan itu harus panjenengan lakukan. Harus panjenengan nyatakan dengan real. Saya sudah dewasa. Saya bukan anak kecil lagi. Kemandirian panjenengan harus panjenengan buktikan, harus panjenengan lakukan secara nyata, secara real. Bahwa saya bisa makan sendiri. Tidak harus disuapin sama orang. Ini harus panjenengan nyatakan. Gitu. Harus panjenengan buktikan. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Setiap jati diri manusia hidup adalah yang terbaik baginya. Dan lagi, nggak ada yang bisa mencintai panjenengan 100%, apa adanya, jujur, nggak ada selain jati diri panjenengan sendiri. Kira-kira gitu nggak? Iya. Percaya nggak? Yang lainnya bisa mencintai panjenengan, tapi karena ada pamrihnya. Tapi kalau diri panjenengan, pamrihnya apa? Dan yang paling perlu kita ketahui bersama, bahwasanya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono menciptakan kita ini dengan istimewa, dengan luar biasa. Tidak gampang. Nggak sepele. Dari ribuan sel sperma itu hanya satu yang dipilih menjadi panjenengan. Kok enggak ribuan itu jadi semua gitu. Enggak. Cuma panjenengan yang dipilih jadi. Coba. Nah, dari situ aja manusia sudah nggak bisa mikir tuh. Ya. Betapa bersyukurnya saya gitu loh, kok terpilih dari sekian banyak saudara saya, kok saya yang dipilih menjadi jadi kan. Nah, coba kalau ribuan itu jadi semua, tak sikuti semua. Saya jelek kok, yang lainnya ganteng kok, bertengkar. Ditambah lagi 3 singgasana maha suci yang dititipkan di dalam tubuh kita. Wow, kan?
ditambah lagi 4 ilmunya Maha Suci, yaitu sedulur papat di dalam diri kita. Ditambah lagi ruhnya Maha Suci ditaruh di dalam diri kita. Apa yang harus panjenengan ragukan, apanya coba? Luar biasa. Setiap diri pribadi manusia itu luar biasa. Kebanyakan manusia melewati ya, Iya, makanya nggak bisa mensyukuri kan. dilewati yang ada di Itulah yang dimaksud lupa diri. Dikarenakan lupa diri, akhirnya tidak mengenal diri. Karena tidak mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, hendak kemana, ya jadi tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Dibangunlah rumah sakit, tempat penjara, lampu lalu lintas, polisi tidur, dibangun semuanya. Nah, itu resiko, itu resikonya kan. Coba kalau bisa membawa diri, bisa menjaga diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Untuk apa semua itu? Itu. Berani, kesimpulannya, berani menjadi diri panjenengan sendiri. Harus berani. Modalnya lo lebih dari cukup, ya. Modalnya lo lebih dari cukup. 3 singgasana, 1 singgasana, tempat menciptakan apapun yang sampean inginkan. Singgasana yang kedua adalah tempat apapun panjenengan ingin memelihara. Tempat yang ketiga, tempat di mana apapun panjenengan bisa menyempurnakannya. Apa saya mampu melakukannya, Pak? Loh, sedulur papat panjenengan itu adalah esensi kesaktian Maha Suci. Jangan ragukan mereka. Ada ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya Maha Suci. Nggak ada. Lah wujudnya di sini aja, anasirnya bisa keluar negeri. Wah, Paris. jalan-jalan. Orangnya padahal wujudnya di sini ya. Wujudnya ini, waduh. Ikan saya siapa? Biasanya saya yang makanin di rumah ini, sayanya di sini. Ayo, ya, udah di rumah kan itu. Anasirnya. Saking-sakingnya. Nah, iya. Dan semuanya itu di bawah kekuasaan ruhnya Maha Suci. Kurang apa coba? Kalau Maha Suci itu Maha Sakti, berarti ruhnya juga Maha Sakti. Nah, kalau Maha Suci itu Maha Kaya, berarti ruhnya juga Maha Kaya. Ini yang dimaksud barang siapa mengenal diri, maka dia akan mengenal aku, maka mengenal Rabbnya. Karena apa? Karena ruhnya ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita mengenal ruhnya, ya pasti kita mengenal sang pemilik ruh itu. tambah semangat aja. Nah, gitu kan? Nggak ada makhluk yang bisa mengenal Maha Suci. Nggak ada selain ruhnya Maha Suci itu sendiri. Nggak. Kita mau mengenal Maha Suci dengan cara apa? Nah, kalau Maha Suci nggak mau dikenal, gimana? Kalau Maha Suci nggak mau dikenal, mau apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi cukup mengenal ruhnya Maha Suci. Dengan mengenal ruhnya Maha Suci, tanpa dikenal kita pasti kenal, wong itu induknya kita. Ya, induknya kita, nggak mungkin nggak kenal.
Sekali lagi, saya ingatkan, setelah meninggalkan pesanggrahan ini, dengan bekal fitrahnya diri atau sucinya diri, ditambah kenang-kenangan buku dari saya, panjenengan harus mandiri. Harus jadi diri panjenengan sendiri secara dewasa. Jadi jangan niru saya, ya. Apa yang dimotivasikan itulah yang dipraktekkan. Jangan niru saya, jangan niru yang lain, jangan. Karena setiap diri sejatinya manusia hidup memiliki peran sendiri-sendiri. Sesuai kadarnya masing-masing atau sesuai karmanya masing-masing. Nanti kalau panjenengan menjadi orang lain, panjenengan tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memerankan peran panjenengan sendiri. Dan karena itu apakah bisa menghalangi untuk mengenal jati diri? Ya pastilah, kalau karma itu nggak selesai kan dia jadi penghalang kan. Nah kalau 10 karma, misalkan satu karma itu tingginya 1 meter. Nah kalau 10 karma 10 meter. Nah kalau 10 meter bisa tahu apa itu? Terhalang 10 meter. Wih. Tingginya 10 meter, lebarnya 10 meter. Ini sudah kelihatan apa-apa. Itu salah siapa? Mau menyalahkan guru panjenengan, menyalahkan kedua orang tua, menyalahkan presiden, menyalahkan bupati. Enggak bisa, Bang, itu hak kesalahan panjenengan sendiri. Kenapa menciptakan penghalang? Itu cara menghilangkan karma itu. Ya lakukan karma itu sesuai karma tersebut. Caranya Hadapi, lakukan dengan kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Jangan hindari, jangan tolak. Nah kalau dihindari, ditolak, siapa yang mau melakukan? kalau kita menolaknya tidak tembus ya. Ya iyalah, misal contoh. Saat ini ada karma panjenengan harus beol. Panjenengan enggak mau. Ah, saya enggak mau. Kamu aja gitu. Bisa? Bisa lah. Ada karma lapar. Berarti kan harus membuat sebab makan kan? Karena karmanya lapar berarti harus membuat sebab makan agar supaya lapar ini hilang. Karma lapar ini hilang loh. Ah, enggak mau saya makan. Kamu aja yang makan, nanti saya merasakan kenyang. Emangnya apaan? Enggak bisa begitu. Nah, itu. Jadi karma itu jangan salah paham loh ya. Karma itu adalah kejadian-kejadian yang kita lakukan. Kan kebanyakan karma itu apa sih karma itu? Saya sendiri sebenarnya belum tahu sepenuhnya tentang karma. Karma itu ya kelakuan panjenengan sendiri. Kalau kelakuan panjenengan baik ya pasti akan mendapatkan baik. Kalau kelakuan panjenengan buruk ya pasti akan mendapatkan buruk. Kalau kelakuan panjenengan ketika lapar kok enggak mau makan ya pasti panjenengan kencot. Kok kencot? Apa itu? Krocokan. Tapi karma juga ada yang baik, ada yang buruk. Ya namanya karma itu kan baik buruk. Itu. Makanya di sini tidak diperkenankan puasa. Bukan begitu, agar supaya tidak tercipta karma. Lapar, itu kan karma. Untuk menghilangkan rasa dan perasaan lapar, ini kan harus melakukan sebab makan toh. Puasa berarti kan menolak makan. Ya kan kebanyakan orang spiritual itu yang pengantarnya puasanya. Nggak bisa. Maka karma lapar ini berulang-ulang kali loh dalam sehari semalam ya. Enggak cuma sekali. Ya kan? Lapar siang ini enggak nanti nunggu sore. Berarti karma lapar sore yang lunas kan. Karma lapar siang kan
jadi PR nih. Nah, jadi PR enggak terselesaikan kan, tertunda. Nah, ini kalau jenengan sudah nggak mikirin lagi, nah karma lapar ini akan ditanggung oleh anak cucu panjenengan nantinya. Ya. Kan diteruskan. Nah, itu. Itulah tentang kaidah dan akidah jati diri sejatinya manusia hidup di dunia itu sesungguhnya seperti itu. Jadi kata-kata jati diri itu bukan sesuatu yang wah gitu loh. Hasilnya sederhana itu gitu loh, sesederhana itu penjabarannya itu. Kalau udah kenal berarti ya. Dan setiap jati diri yang bisa menceritakan adalah jati diri itu sendiri. Bukan otak atau pikiran. Bukan, jati diri itu sendiri. Makanya harus menjadi jati diri pribadinya sendiri. Jangan menjadi jati dirinya orang lain, makhluk lain, jangan. Kalau menjadi jati dirinya makhluk lain, di situ panjenengan sudah ikut campur. Dalam hal karma ya Pak. Berarti yang tahu karma itu hanya orang yang berspiritual seperti ini. Kebanyakan orang lain nggak tahu karma, taunya siksa dan segala berbagai macam cara. Ya tidak juga. Ada banyak yang tidak berspiritual, tapi tahu tentang karma. Nah, karena dia mengetahui, akhirnya dia tidak mau neko-neko kelakuannya, tidak mau macam-macam kelakuannya. Karena tahu karma. Ada juga orang-orang berspiritual, tapi itu nggak tahu, bahkan nggak percaya karma. Nggak percaya karma. Padahal mengalami lapar. Dan ketika makan, laparnya juga hilang. Padahal itu kan karma itu. Tapi nggak percaya dia. Karma nggak lapar berarti kurus badannya ya. Ya iyalah. Jelas nyata itu. Kenapa panjenengan pakai sarung, pakai baju? Untuk menutupi? Enggak. Karena adanya karma malu dalam diri panjenengan. Ya, makanya panjenengan membuat sebab pakai sarung, pakai baju. Coba kalau nggak ada karma malu sama panjenengan, wah kelompat-kelompet ke sana. Duh. Ya kan? Berarti yang benar-benar udah menajati dirinya berarti hati-hati sekali. Ya sangat, makanya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena apa? Karena seluruh kelakuan diri kita sendiri itu ilmu. Ilmu yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti agar supaya tidak menjadi karma. Nah, panjenengan sampai datang ke sini ikut mengkaji diri itu karena apa? Karena ingin tahu. Bukan. Karena adanya karma, rindu kepada Maha Suci hidup dalam diri panjenengan sendiri. Makanya panjenengan mencari, membuat sebab mencari kan. Nah, itu karma. Itu maksudnya karma atau hukum sebab akibat. Nah, seperti itu. Kalau belum datang karma rindu kepada Maha Hidup, panjenengan belum tentu berspiritual. Lalu nggak rindu sama sekali, berarti kan nggak ada keinginan mencari tahu kan? Berarti yang benar-benar mencintai sepenuh itu hanya jati diri kita sendiri. Hanya jati diri kita sendiri. Cuman kebanyakan orang belum tahu itu. Nah, iya. Cintanya pada wanita, pada Apa saja. Lupakan diri sendiri. Buktinya apa? Buktinya ketika panjenengan lapar,
makan dan memasukkan makanan itu sesuap demi sesuap. Kok nggak sepiring blok gitu? Kok sesuap demi sesuap? Kalau nggak mencintai diri panjenengan, bagaimana mungkin hidup melakukan itu? Terus yo tepat, kok nggak nyasar ke telinga? Itu siapa yang menggerakkan? Ya? Tanpa kita Kebelet, diantar ke toilet. Ya. Kebelet itu diantar ke toilet, digerakkan ke toilet. Coba kalau nggak digerakkan, dilemparin orang jenengan beol di situ, saya lempar. Ya nggak? Nah, saking cintanya, supaya panjenengan nggak dimaki sama yang lain, diantar ke toilet ketika kebelet. Gitu. kebanyakan sadar ya. Nah gitu. Jadi yang bertanggung jawab lahir batinnya wujud ini adalah jati diri kita. Dan jati diri kita sendiri tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca gaib yang memiliki sikap dan sifat wahyu pancalaku atau iman. Dan kemanunggalan wahyu panca gaib dengan sikap-sifatnya yaitu wahyu pancalaku atau iman di dalam diri kita untuk menjadikan diri kita itu sebagai manusia asli sesuai fitrahnya. Jangan manusia kubur-kubur. Sesuai fitrahnya. Tidak meniru yang lain, tapi menjadi dirinya sendiri yang asli. Lah, setiap manusia hidup yang menjadi dirinya sendiri sesuai jati dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud putro. Nah, ya, yang dimaksud putro itu gitu. Dan ketika seseorang itu mempraktekkan atau melakukan perannya sendiri, bukan perannya orang lain loh ya, perannya sendiri, peran aslinya sendiri, lah itu yang dimaksud romo. Nah, dan ketika seluruh peran ini tadi berhasil disadari dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, lah itulah yang dimaksud Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Nah, terus Tuhannya di mana? Tuhannya ketika kita berkehendak. Ketika kita tidak berkehendak, tidak ada Tuhan. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada pertanyaan? Tentang ini dulu Pak, Iya. tentang jati diri, kan kita udah mengenal jati diri. Kalau udah yang mengenal jati diri kan harus bisa dalam istilah berdewasa lah. Dewasa dan Dalam mandiri. hal, sepertinya dalam berdewasa itu dalam hal apa itu? Apapun, dalam hal kelakuan apapun. Jadi tidak mencontoh dari orang lain Enggak. atau meniru Enggak, dari orang enggak. lain dalam sikap dan sifat. Ya. Harus menjadi dirinya sendiri. Yang bilang yang udah tahu sama diri sendiri. Ya. Ada lagi? Bapaknya mungkin? Oh ya. Tentang karma tuh Mm-mm. karma yang tidak makan itu lapar seharian itu kan puasa yang sebulan tuh
Ya dikalikan aja. Dalam sehari semalam itu kedatangan karma lapar berapa kali? Kita tinggal ngitung aja. Dan yang lunas kan hanya 2 kan? Hanya 2 karma lapar kan yang lunas. Sore sama pagi ya. Ya kan? Sore sama dini hari. Yang lunas itu. Yang lainnya kan enggak lunas. Nah, berarti tertunda kan? Itu hanya karena makan, kan yang lain-lainnya lagi. Itu Iya, ada lagi. Ya. Sedang beribadah, melakukan sembahyang. Datanglah karma kentut. itu mah apalagi lama soalnya Pak. Dia ada istilah waktu lah kita waktu dalam hidup bersyariat kan. Pengen menahan kentut dari maghrib sampai kisah dua lumayan ya. Makanya ada apa namanya para pendahulu kita itu ada yang mengatakan terlalu banyak manusia palsu. Dikatakan seperti itu. Terlalu banyak manusia palsu. Ada yang wujudnya manusia kepalanya hewan, ada yang wujudnya hewan kepalanya manusia. Itu manusia palsu. Manusia yang ingkar kepada diri sejatinya sendiri. Apalagi pada yang lain, pada dirinya sendiri aja mengingkari. Dalam enggak dosa, cuma kan harus dibayar gitu, harus dibayar. Nah kalau kitanya enggak bisa bayar, anak cucu kita yang akan membayar sampai lunas. Enggak dosa. Mencubit orang berarti enggak dosa? Enggak, mencubit orang tidak dosa. Tapi nanti kan akan dicubit lagi sama orang gitu. Ini kan akan dicubit lagi sama orang. Kalau orang tidak memahami wahyu panca gaib sama itu Pak, terus orangnya lalai tidak melakukan berarti fatal apa tidak? Ya sama dengan kembali awam. Simpel saja. Iya, kembali awam, selesai. Enggak dosa. Enggak. Cuma ilmu tahuannya hilang gitu ya. Enggak, bukan hilang, kembali orang awam. Oh gitu. Perkaranya panjenengan paham enggak orang awam itu seperti apa? Iya, Orang awam itu seperti bola. Seperti bola. Orang awam itu seperti bola di tengah lapangan yang sedang dipermainkan oleh 24 orang ya pemain. Ya seperti itu. Ditendang ke sana oleh kepentingannya, ditendang ke sana oleh egonya, ditendang ke sana oleh pamrihnya. Ya, seperti itulah kehidupan orang awam. Jadi kalau panjenengan ingin mengetahui kehidupan orang awam panjenengan sendiri atau orang lain, ya coba tonton bola yang sedang dipermainkan oleh 24 orang di tengah lapangan itu. Nah, seperti itulah kehidupan orang awam. Jadi jangan ngeluh gitu loh. Nggak boleh, nggak bisa ngeluh. Itu kan keputusan. Ya. Menjadi bola, itu kan keputusan. kalau hilang berarti emang kan ya. Dia katanya hilang kan ya. Oh,
Iya, iya. Iya, hati-hati. Mau tanya Pak sedikit. Ya, boleh. Kalau orang yang ritual menjaga kekayaan itu karmanya, yang saya tanyakan itu karmanya sampai ke anak cucu itu bagaimana riwayatnya? Orang memuja kekayaan itu sesungguhnya nggak ada. Ya, sesungguhnya nggak ada. Pesugihan sekali. Iya, itu sesungguhnya tidak ada. Hanya ada beberapa saja. Hanya ada beberapa saja. Nah, ini bermula dari karma ya. Bermula dari karma. Artinya kaitannya dengan pendahulu keluarga kita. Satu misal, orang pendahulu kita itu nggak ada yang tidak sakti ya. Nggak ada yang tidak sakti. Semua para pendahulu kita itu adalah orang-orang yang hebat. Setidak-tidaknya itu bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Setidak-tidaknya itu para pendahulu kita. Karena kenapa para pendahulu kita kok mayoritas bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral? Karena para pendahulu kita itu penghormatannya kepada alam semesta seisinya itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Sesuatu terlihat aneh aja disakralkan. Ya, itu bentuk penghormatan mereka kepada alam semesta seisinya. Misal contoh, mengolah ladang atau sedang berjalan ke suatu tempat, ada batu bentuknya aneh. Nah, itu dipundi-pundi, dihormati gitu loh, disakralkan. Pohon kok besarnya di luar nalar, itu langsung disakralkan. Itu hebatnya para pendahulu kita. Nah, dengan kelakuannya yang seperti itu, sehingganya mereka kan sangat akrab dengan makhluk-makhluk astral, kan sangat akrab. Di luar kesengajaan loh ini ya. Tanpa pakai ilmu. Ya. Karena makhluk astral ini merasa dihormati, maka makhluk astral ini juga menghormati gitu. Balik menghormati. Nah, dikarenakan saling menghormati, ketemu kan. Akhirnya ketemu. Nah, kebetulan pendahulu kita ini katakanlah orang yang nganggur gitu ya. Orang yang nganggur. Nggak punya pekerjaan. Atau mungkin malas bekerja. Ya kan? Karena malasnya bekerja atau nggak punya pekerjaan, sehingganya sering mengalami kekurangan makan dan kekurangan minum. Atau sandang pangan katakanlah seperti itu. Dikarenakan ada kenalan makhluk astral. Nah, makhluk astral ini kan membantu. Ya kan? Membantu kan, makhluk astral ini kan membantu. Karena apa? Karena ada jalinan persahabatan kan. Nah, ini bukan memuja loh ya. Bukan memuja. Nah, diterimalah ya. Karena males deh kerja itu. Tapi saya butuh makan, tapi enggak mau deh saya kerja. Mana? Diterimalah ini ya. Bantuan dari makhluk astral ini diterima. Diterima. Nyaman kan di situ. Males kerja, apa-apa bisa dimiliki kan. Kurang, minta lagi. Kurang nih saya butuh ini. Kurang. Akhirnya jadi kaya raya. Nah, seperti itu. Jadi kaya raya. Nah, saking kaya rayanya sudah lupa diri. Ya. Nah, karena lupa diri akhirnya tidak kenal diri kan. Dikarenakan tidak kenal diri akhirnya tidak bisa kembali kan. Mati, nyangkut di pohon beringin kan di sana. Reinkarnasi lagi. Ya. Atau belum reinkarnasi. Atau sudah reinkarnasi. Nah, ketika bereinkarnasi atau lahir lagi ke bumi, ini kan sudah jauh dengan keluarga yang dulu itu udah jauh kan. Salah satu anak keturunannya ada yang mewarisi kelakuannya. Malas kerja dan lain sebagainya, tapi pengen ya kan, pengen kaya. Dicarilah makhluk-makhluk astral ini tadi. Nah, ini bisa. Karena apa? Karena ada karma ya. Ada karma. Dicarilah makhluk astral untuk dimintai bantuan agar bisa tercukupi walaupun males kerja.
Nah, itu ada yang seperti itu, Pak. Kalau nyupang nggak ada ya, aslinya nggak ada. Tidak kan mitosnya. Tapi Mm-mm. ceritanya juga ada gitu. Iya, nah itu seperti itu. Begini, yang di Ntar dulu, saya belum selesai. Memang saya belum selesai. Biar jenengan paham apa itu nyupang, pesugihan itu apa. Nah, karena minta, ndak saling kenal, minta Iya, kan? iya. Emangnya lu siapa? Hah? Emangnya lu siapa? Tapi oke deh. Tapi aku mau anakmu untuk jadi tukang masakku. Ya kan? Akhirnya ditukarlah, diberikanlah anaknya itu untuk menjadi tukang masaknya makhluk astral. Dan makhluk astral ini membeli anaknya ini tadi. Ini selama anakmu ikut saya gaji sekian. Kaya dia. Lah ini loh yang dimaksud nyupang. Iya, iya. Nah, seiring berjalannya waktu, lah tersebutlah Nyi Roro Kidul, Dewi ini udah otak manusia nih. Udah anak manusia ya. Dipuja kan, dipuja. Oh, dulu gitu. Dulu orang itu dari pohon ini. Pohon tersebut disakralkan, lalu disakralkan pohon itu, tempat tersebut kan disakralkan. Nah, karena tempat itu disakralkan, maka yang menghuni tempat itu kan sering, agar supaya manusia tertarik, dirubahlah wujudnya menjadi wanita cantik, kadang menamakan aku Dewi Lanjar, gitu. Seperti itu. Nah, kalau begitu Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar nggak ada, tapi bukan untuk seperti itu. Bukan untuk seperti itu. Nah, kalau Dewi Lanjar yang ngambil istrinya atau anaknya dijadikan tumbal terus dikasih harta, itu bukan Dewi Lanjar, itu makhluk astral yang merubah dirinya menjadi Dewi Lanjar, menyerupai Dewi Lanjar, menyerupai Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau tidak ada karma dari leluhurnya, nggak bisa. Mau menghabiskan biaya berapapun nggak akan bisa. Kalau nggak ada karma dari leluhur. Kalau ada, ya. Kita pernah dengar siapa lain bagian ini orang belum nggak ada karmanya itu ya. Nggak ada, nggak bisa. Mau ritual model apapun nggak akan bisa kaya kalau nggak ada karma dari leluhurnya. Kalau nggak ada sebab akibat dari leluhurnya. Seperti itu. Nah, kalau tuyul, beda lagi itu tuyul itu. Kalau tuyul itu memang ada ilmu untuk menciptakan makhluk astral diambil dari diri kita sendiri. Itu ada. Nah, kalau tempat pemujaan sebenarnya kehidupan makhluk astral dengan kehidupan manusia itu sama, nyaris tidak berbeda. Nah, kalau manusia itu ada miliarder, makhluk astral pun sama. Gitu loh. Sama. Nah, manusia yang menjadi miliarder pasti bukan orang sembarangan kan? Pasti punya kekuasaan kan? Makhluk astral pun sama. Makhluk astral yang memiliki harta kekayaan melimpah, pasti dia seorang pemimpin. Makhluk astral yang memimpin babi disebut kekayaan babi ngepet. Itu makhluk astral yang memimpin babi itu tadi, karena kan dia paling kaya kan di sana. Makhluk astral yang memimpin ular, nah ini disebut Nyai Blorong, ratunya. Nah, kalau bahasa sederhananya kan ratunya. Dan seperti itu. Nah, tapi kalau tuyul ini bukan makhluk astral asli, tapi makhluk astral buatan orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, bahannya dari diri kita sendiri, dari sperma kita sendiri. Jadi kalau panjenengan mau memelihara tuyul, panjenengan harus mau ngocok di depannya dukun.
Lah nanti sperma panjenengan diwadahi sama dukunnya di gelas, dirituali, jadilah makhluk halus. Lah itu disebut tuyul. Saya itu lama di dunia seperti itu, jadi paham. Jadi nggak ada jenengan muja di gua ini terus dikasih tuyul sama, nggak ada. Ada. Tuyul. Kira-kira gitu, Pak. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Itu setahu saya, karena saya dulu juga pernah jadi dukun, pernah jadi paranormal, pernah jadi juru kunci, pernah nipuin orang-orang di pesugihan. Oh, di sini ada ini nyiblorongnya, padahal kayu biasa nggak ada apa-apanya itu. Karena saya butuh uang. Tapi kan dulu. Sekarang kan saya sudah tobat, nggak lakukan itu lagi kan. Jadi jangan minta-minta seperti itu. Ini kan dulu saya sering nipu orang dulu seperti itu, sering. Kalau ada orang minta, saya pengennya sama Nyi Roki itu saya bawa ke pantai selatan, padahal ya nggak ada apa-apanya di sana. Tapi lihat itu, sesaji kamu diterima. Ya, nggak ada yang kaya, ya memang saya tipu. Mau kaya gimana? Ya seperti dukun pengganda uang yang di Banjarnegara baru-baru ini. Saya juga pernah seperti itu, tapi tidak separah itu kok sampai dibunuh gitu loh. Iya, yang penting uangnya udah saya dapat, saya kabur, udah selesai. Itu sampai diracun, dibunuh. Wah parah banget itu namanya. Nah gitu. Makanya saya bisa bicara agar supaya panjenengan tidak seperti itu loh, karena saya itu bohong penggandaan, bohong. Saya lama di situ, lama. Dana hibah, harta karun, warisan, bohong. Itu lama di situ. Sampai uang Brazil, lama saya di situ itu, paham. Bohong. Capek jenengan. Bambu petuk ya. Anti cukur, bisa merosesin, bisa nyedot uang dari bank. Bohong. Makanya hanya sudah capek, kehilangan uang, tetap susah, capek kok, nggak perlu. Panjenengan inginkan semua itu, asalkan panjenengan berhasil mempertahankan kunci kumpul nunggal suci setelah manekung atau ngembleng tadi, bisa. Nggak perlu capek-capek seperti itu. Nggak perlu capek-capek seperti itu. Ngeri Mas dulu. Bisnis antik apa sih yang belum saya lakukan? Bisnis antik cewek pernah, sampai ke perempuan itu. Iya, kalau ada bule-bule butuh, kalau ada kapal sandar itu kan apa mekanik, apa jenisnya itu yang tukang nyupir kapal itu di laut. Itu kan orang-orang luar kan. Kalau dia sandar di Indonesia itu kan dia butuh hiburan. Tak telepon. Pernah, bukan cuma barang antik, sampai ke perempuan. Apel Pak, makanya saya katakan saya orang jahat. Dulu itu saya orang jahat. Mantan orang jahat. Saya berulang-ulang kali. Pesugihan, tempat pesugihan mana yang belum pernah saya jadi juru kuncinya di dalam. Juru kuncinya saya lihat, biasanya hari ini nggak ada juru kuncinya. Saya nyanggong di situ, tahu nyanggong. Standby di situ. Kalau ada orang datang, gue juru kuncinya, saya bisa. Gini dulu. Juru kunci palsu. Nah, mayoritas kan seperti itu. Nah, kalau juru kunci yang aslinya enggak akan mau, karena tempat itu bukan untuk seperti ini, Mas. Gitu. Iya. Satu misal ya, juru kunci Gunung Kawi. Selama ini panjenengan mendengar Gunung Kawi tempat apa? Tempat pesugihan. Asli juru kunci Gunung Kawinya, dimarahin. Jenengan dengar dari siapa? Nggak ada seperti itu. Ini tempat ibadahnya para leluhur kita yang harus kita lestarikan. Itu kalau juru kunci yang asli, lilinnya sekian. Ayo sini cepat. Tapi kan tahu juru kunci yang aslinya itu sedang tidur, apa sedang bepergian. Tahu kan, makanya mereka berani melakukan itu. Ada mobil, ada perusahaan pakai merek Kiwi. Oh, ini berarti kekayaannya dari Gunung Kawi. Oh,
buruk banget prasangkanya. Buruk banget. Nggak ada sejarahnya Gunung Jati buat pemujaan Nyi Blorong, itu nggak ada. Kuburannya Sultan Cirebon, kuburannya Syekh Gunung Jati dijadikan pemujaan Nyi Blorong, di sana ada guanya Nyi Blorong. Sejarahnya itu nggak ada. Tapi coba jenengan ke sana, saya pengen kaya mendadak gitu. Saya pengen bisa ngelunasi utang. Ada pemujaan Nyi Blorong di sini. Siapa itu pelakunya? Kalau bukan juru kunci palsu seperti saya dulu. Kayak gitu. Makanya saya bilang capek tok jenengan. Nggak ada yang asli itu, nyaris tidak ada yang asli. Jadi nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko. Panjenengan mampu berhasil mempertahankan kunci kumpul nunggal suci, apa yang panjenengan tidak bisa. Ya, sudah enggak. Iya. Saya cukup. Ada pertanyaan lagi? tentang itu jadilah jati diri kita sendiri. Misalnya gitu, jati diri kita tuh mau sama gitu, tetapi tiba-tiba ada orang yang suruh gitu, itu gimana? Ya suka-suka panjenengan kan begitu panjenengan. Baiknya bagaimana kan tak panjenengan sendiri yang tahu. Yang bisa nyeting, yang bisa ngatur kan panjenengan sendiri, wong jati panjenengan sendiri. Ini kalau saya tinggal nggak enak atau kan panjenengan sendiri yang tahu. Iya. Iya. Ada pertanyaan kalau lagi? udah itu Pak, kalau benar-benar udah tahu jati diri, mana yang sebenarnya perkataan jati diri dan bukan, itu bisa membedakan? Bisa. Orang-orang yang mengenal diri, orang-orang yang sudah mengenal diri, itu dikatakan gambaran wujud kenyataanku. Aku adalah batinnya manusia, manusia adalah wujud, gambaran wujud kenyataanku. Itu orang-orang yang berhasil mengenal diri. Ada pertanyaan lagi? Udah? Cukup. Ini yang dari Tulungagung? Yang dari Tulungagung itu 2 orang ya? 3 apa 2? 1. Yang 1 Malang ya? Oh, okay. Ada pertanyaan lagi? Panjenengan yang dari Malang? Oh, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, kadangan kita malam ini cukup, nggih? Terima kasih dan tercerahkan kita semua.